وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat wajib yang telah Allah berikan dan tugaskan kepada kita. Terkait dengan sebuah ibadah yang telah Allah wajibkan, itu memiliki keutamaan yang sangat mulia. Bahkan tidak jarang Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar dan semangat kepada para sahabat, sehingga dikisahkan dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala di mana ada salah seorang A'rab yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, seorang A'rab ini datang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal, apabila aku kerjakan maka yatarattab alaihi jannah, harapannya aku bisa masuk surga." Walaupun amal tidak menjadi jaminan masuk surga, artinya amal bukan menjadi sebab utama kita menjadi masuk surga. Masuk surganya seseorang seperti mana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya atas rahmat Allah tabaraka wa taala, namun amal adalah menjadi dekatnya rahmat Allah kepada kita, menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang bertanya, yang pertama dia mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan Allah dengan satu apapun. Ini nasihat Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada yang bertanya. Apa maknanya? Bahwa tauhid adalah hal yang utama, mengesahkan kunci amal yang akan menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang beribadah, namun di dalam ibadahnya kepada Allah disertai dengan kesyirikan. Baik itu berupa doa, di dalam berdoanya dia meminta kepada selain kepada Allah. Baik itu di dalam ibadah. Ibadah tidak hanya untuk Allah, namun dia berikan juga kepada yang lain. Baik itu dalam sembelihan, baik itu dalam nazar dan lain sebagainya. Seorang mukmin hanya menyembah Allah Taala semata tanpa dia mensyirikkan dengan satu apapun. Yang kedua kata Rasul, wa tuqimus salata al-maktubah, engkau mendirikan salat yang wajib, itu yang 5 yang telah Allah wajibkan kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini kita melaksanakan salah satu dari yang 5, dan orang yang menjaga salat 5 waktu ini menjadi salah satu jalan akan menghantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa menjaga di dalam kesehariannya. Yang ketiga, Nabi mengatakan, wa tu'tiz zakah, engkau bayarkan zakat. Zakat yang telah Allah wajibkan, zakat mal yang telah Allah wajibkan jika telah sampai pada nisab. Kemudian zakatul fitr di akhir bulan suci Ramadan sebelum
1 Syawal kita diwajibkan untuk bayar zakat, dan seluruh yang telah Allah wajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 hal ini yang akan bisa jika engkau amalkan, maka kemudian engkau akan masuk surga. Maka laki-laki ini mengatakan, wallahi la azidu ala hada, demi Allah aku tidak akan menambah amalan lain selain apa yang telah Nabi sebutkan ini. Maka Nabi SAW mengatakan di akhir hadis ini, man sarrahu ayanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadha rajul. Barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah laki-laki ini. Subhanallah, jadi 4 hal ini disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan haji? Para ulama hadis menyebutkan bahwa haji ketika beliau menanyakan hadis ini pun diwajibkan. Nah, bukan berarti kalau yang mampu tidak menunaikan ibadah haji cukup berpegang teguh kepada yang 4 ini. Dalam kaidah agama kita mengatakan bahwa al-adad la yanfi al-zaid. Ya, 4 jumlah yang 4 ini tidak menafikan tambahan yang lain. Menyebutkan angka 4 amal ini bukan berarti menunjukkan tidak adanya amal yang lain, bukan. Tapi Nabi SAW menyebutkan 4 hadis ini, 4 perkara ini. Ya, ketika itu para ulama mengatakan ternyata haji belum diwajibkan pada saat laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita melaksanakan salah satu dari 4 yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan salat fardu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah salat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang penuh berkah ini, di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Maka kita memperbanyak salawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pula pada hari kiamat kelak. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keyakinan dan keimanan sampai pada pertanyaan yang ke-161, yaitu bayyin li kayfiyat munafat al-kufr al-i'tiqadi lil-iman bil-kulliyah wa fassil li ma ajmaltu fi izalati iyah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang lawan daripada kata iman itu al-kufur, dan kufur terbagi kepada 2, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar yaitu kufur i'tiqad, kufur dalam keyakinan, dan kufur kecil di mana kufur besar ini mengeluarkan kita dari agama. Adapun kufur kecil itu tidak mengeluarkan kita dari agama, namun mengurangi kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertanyaan ke-161 ini jelaskan bentuk cara kufur i'tiqad yang akan menghilangkan keimanan secara keseluruhan. Inilah pertanyaannya, dijelaskan bagaimana bentuk kufur i'tiqad yang akan mengeluarkan dari keimanan secara keseluruhan. Maka Syekh Al-Hafidh Al-Hakami menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa kata beliau, sesungguhnya iman itu terdiri daripada qaulun wa amal. Iman itu ada yang bersifat ucapan, ada yang bersifat perbuatan. Itu iman. Wa qaulul qalbi wal lisan, ada yang berupa perkataan hati dan ada yang berupa perkataan lisan. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawari, iman juga ada yang berupa amal hati, amal lisan, amal anggota tubuh.
Jadi iman itu tidak terlepas dari yang disebutkan beliau, bahwa iman itu terdiri dari unsur amalan, ada unsur perkataan dan unsur perbuatan. Amalan hati, amalan lisan dan amal jawari. Seperti mana yang sudah kita bahas, bahwa keimanan itu tidak terlepas dari 3 unsur ini: hati, lisan dan amal anggota tubuh kita. Maka beliau jelaskan, di antara bentuk perkataan hati itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan Allah sebagai Rabb kita, Rasulullah sebagai Muhammad SAW sebagai Rasulnya, ya, dan kita benarkan itu. Kita benarkan Al-Quran sebagai kitab suci kita, Islam sebagai agama kita benarkan. Nah, itu qaulul qalb. Adapun qaulul lisan, ya, perkataan hati membenarkan. Adapun qaulul lisan, yaitu at-takallum bi kalimatil Islam. Kita ucapkan, berkata dengan kalimat al-Islam, ya, seperti kita sampaikan tadi. Ketika kita benarkan Allah sebagai Rabb, kita ucapkan dengan syahadat. Ketika kita benarkan dalam hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul kita ucapkan dengan asy-syahadah. Kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amalul qalb, ya. Adapun amal hati, kalau tadi adalah qaul, perkataannya membenarkan. Adapun perkataan lisan itu berucap dengan ucapan kalimat Islam. Adapun amal hati, kata beliau, seperti an-niyat wal ikhlas, ya, niat dan keikhlasan, ya, itu juga bagian daripada amal hati. Wa amalul jawarih, sekarang beliau menjelaskan, adapun amal anggota tubuh itu adalah al-inqiyad bi jami'it ta'at, tunduk dengan seluruh ketaatan. Nah, kita sudah jelas bahwa di antara bentuk keimanan itu adalah pembenaran dari hati kita yang merupakan qaulul qalb, kemudian diucapkan dengan lisan, dikebenaran kita memberikan persaksian, ditambah dengan amal jawari, yaitu diperlihatkan dengan ketundukan, kepatuhan terhadap seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila, kata beliau, fa in zalat jami'u hadhihi al-asya, apabila hilang dari 4 hal yang disebutkan tadi, apa saja? Qaulul qalbi, ya, perkataan hati, wa qaulul lisan, perkataan lisan, wa amalul qalbi, amal hati, wa amalul jawari, 4 hal ini, ya, maka zalal iman bil kulliyah. Zalal iman bil kulliyah, hilanglah seluruh keimanan kita. Inilah kufur i'tiqad itu. Jadi 4 hal itu apa tadi? Perkataan hati, di mana kita tidak membenarkan, misalnya perkataan lisan, kemudian kita tidak berucap mengamalkan kalimat syahadat. Wa amal qalbi, tidak kita yakini, tidak kita memiliki keikhlasan, dan tidak pula mengamalkan, maka hilanglah seluruh keimanan dalam jiwa seseorang. Wa idza zalat tasdiqul qalb lam tanfa'ul baqi. Apabila pembenaran dalam hati ini tidak ada, maka kalaupun dia taat, kalaupun dia salat, kalaupun dia puasa, maka itu tidak akan berguna baginya. Jadi hal yang paling pokok adalah kita membenarkan terlebih dahulu, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita buktikan dengan amal ketaatan kita. Maka 3 hal ini tidak terlepas daripada unsur keimanan. Makanya apabila seseorang hanya cukup membenarkan tanpa ada bukti dari amalnya, kan tidak sempurna iman seseorang. Begitu juga ketika seseorang hanya membenarkan amal lisan, tidak berucap, juga tidak bermanfaat baginya keimanannya. Oleh itu, apabila 4 hal ini, kata beliau, hilang, maka hilanglah, ya, seluruh keimanan yang ada pada diri seseorang. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Lalu beliau menyebutkan ya seperti wa inzala amalul qalb, apabila hilang amalan hati, apa amalan hati? Ma'tiqadi sidqi, amal hati itu adalah niat dengan adanya pembenaran, itu qaulul qalbi, maka Ahlus Sunnah bersepakat hilangnya amal secara keseluruhan. Sama seperti orang Yahudi, orang musyrikin, Fir'aun, Iblis, ya, semua mereka meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan mereka mengakui secara sirri, secara jahar, ya, tapi kemudian mereka mengatakan kita tidak mengikutinya, kita tidak mengimaninya. Maka ini juga tidak bermanfaat. Makanya orang-orang musyrikin seperti orang Yahudi, mereka dalam kitab suci mereka disebutkan akan datang seorang Rasul, mereka yakin itu namanya Muhammad, bahkan Ahmad, tapi kemudian keyakinan yang tidak diikutkan dengan amal itu tidak menjadikan dia beriman, bahkan itu adalah orang-orang yang hilang padanya keimanan. Jadi tidak hanya cukup i'tiqad atas tasdik saja, namun dia juga harus diikutkan dengan amal. Di dalam hati ini ada dua, qaulun wa amal. Qaul di mana kita membenarkan, adapun amal hati itu dengan ikhlas meyakini, dengan niat meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kata mu'allif kitab ini hilang empat hal ini, maka hilanglah secara keseluruhan iman seseorang. Ada buku yang sangat rinci di sini ya, bahwa ada buku yang ditulis oleh ulama kita tentang al-kufur al-i'tiqad ini, di antaranya Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya tentang kitab pembahasan akidahnya dibahas secara rinci bagaimana i'tiqad al-kufur i'tiqad ini, bentuk-bentuk yang lebih rinci lagi. Syekh Abdul Razak juga menjelaskan dalam kitabnya bagaimana jenis-jenis selain dari apa yang disebutkan ini, contoh-contoh aplikasi yang masuk kepada kufur al-i'tiqad yang akan mengeluarkan kita dari keimanan secara keseluruhan. Nah, intinya empat hal ini apabila hilang dari diri seseorang, maka dia akan hilanglah keimanan secara keseluruhan. Saya ulangi, yaitu qaulul qalb wa amaluhu. Pertama adalah perkataan hati dengan membenarkan, wa amalul qalb yaitu dengan ikhlas dan niat, wa qaulul lisan berucap, kemudian wa amalul qalbi yaitu dengan wa amal jawarih dengan beramal, ya, tunduk dengan apa yang telah Allah perintahkan. Nah, ikutkan empat hal ini di dalam ibadah kita, di dalam ketaatan kita, dalam keseharian kita, insya Allah menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Namun apabila hilang, maka hilanglah iman dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita untuk meyakini apa yang telah Allah sampaikan dan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Kita yakini ini merupakan qaulul qalb, dan kemudian kita amalkan dengan penuh keikhlasan, dengan niat lillahi ta'ala, ini merupakan amalul qalb. Dan kemudian kita ucapkan syariat Islam, keyakinan kita dengan lisan kita, kemudian kita ikutkan dengan aplikasi dari anggota tubuh kita. Inilah unsur-unsur iman yang wajib ada pada diri kita. Apabila ini sekali lagi hilang, maka hilanglah seluruh keimanan kita. Nah, amalul hati yang diikutkan, ya, hilangnya amal hati tidak dengan cukup membenarkan, tidak menjadikan seseorang, ya, beriman, dan tidak menjadikan seseorang, ya, dikatakan muslim. Apabila hanya meyakini tanpa mengamalkan, ini tidak membenarkan, tidak dibenarkan di dalam Islam. Ahlus Sunnah bersepakat hilangnya iman seseorang dalam dirinya.
Mudah-mudahan besok kita akan bisa lanjutkan tentang bagaimana pembagian kufur akbar di dalam Islam yang mengeluarkan seseorang dari agama ini. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.